satin minalaqatil jinsiyah syaqun mujhadun wal intilaq ma'alladzina yattabi'una syahwat muyassarun murih. Dikiranya kalau kita mengikuti mereka, orang-orang yang beraliran free sex tadi, dikiranya enak dan nyaman dikiranya. Wahadza wahmun kabir, itu adalah waham besar, itu adalah hayalan besar, omong kosong, angan-angan kosong itu semuanya itu. Fa itlaqu syahwat min kulli qaidin, karena memberikan kebebasan seks dari segala batasan, wa taharil ladzati, dan mencari kelezatan, wal ladzatu wahdaha, hanya sekedar mencapai kelezatan saja, fi kulli tasarrufin, dalam segala perilaku, wa iqsa'il wajib, dan menyingkirkan, meniadakan pengertian keharusan kewajiban, alladzi la makana lahu, yang tidak ada tempat di situ, idza kanatil ladzatu wahdaha hiyal hukmul awwalu wal akhir. Apabila kelezatan itu sendiri sebagai putusan awal dan akhir, wa qasrul ghayati min iltiqa'il jinsain, dan ya memotong satu tujuan terakhir antara pertemuan dua jenis fi alamil insani, di dunia kemanusiaan, ala ma yatlubu min mithli hadzal iltiqa, seperti apa yang dituntut dalam pertemuan ya hubungan seksual ini, fi alamil bahaim, sama dengan ya hubungan binatang ternak itu, semau-maunya, yang penting asal mau, yang penting asal suka sama suka. Wa tajarrud fi ilaqatil jinsain min kulli qaidin akhlaqi, dan membebaskan segala hubungan seksual dari segala batasan-batasan moral. Wa min kulli iltizamin ijtimai, dan membebaskan dari kewajiban-kewajiban sosial. Inna hadza kullaha tabdu yusran warahatan, kelihatannya ya memang mudah dan nyaman, wantilakan dan bebas, walakinna fi haqiqatiha masyaqqatun wa juhdun wa thuqlatun, tetapi itu semuanya pada hakikatnya adalah masyaqqah, adalah berat dan juga menjadi beban. Wa aqabiluha fi hayatil mujtama, dan segala beban yang dipikul dalam kehidupan masyarakat, bal fi hayati kulli fardin, bahkan beban yang dipikul oleh setiap individu, aqabil muaddiyah mudmirah mahiqah, beban-beban yang nantinya akan mengarah kepada kehancuran yang total, remek bebek kabeh akhirnya. Begitu masyarakat sudah tidak punya ikatan persaudaraan, persahabatan, kesetiaan, ya sudah, ya pada karo wedus. Iya. Wa nadru ilal waqi' fi hayatil mujtama'at, kita melihat pada realita yang ada dalam kehidupan berbagai masyarakat, allati taharrarat min quyudiddin, yang telah bebas, telah merdeka bebas dari semua ikatan-ikatan keagamaan, wal akhlak, dan ikatan-ikatan moral, wal haya, dan sudah tidak ada rasa malu, fi hadhil ilaqat, dalam hubungan ini, yakfi liilqa'ir ru'bi fil qulub, itu sudah cukup akan mendatangkan rasa ngeri dan ketakutan dalam hati kita ini. So, bagaimanapun manusia adalah makhluk Allah yang mulia, diberi rasa, hati, pikiran, jiwa. Perbuatan yang kamu lakukan tanpa batas itu hanya menimbulkan rasa ngeri, panik,
gelisah, iya, gundah gulana, nggak nyaman, stres. Percaya nggak? Di penghujungnya stres. Iya. Laukanat hunalika qulub, kalau memang mereka punya hati. Yang bukanlah hati nih mah. Kalau mereka masih punya hati, pasti mereka akan mengalami penderitaan, tekanan batin luar biasa. Ya. Laukanat fawda al-ilaqatil jinsiyah. Kalaulah kebebasan hubungan seksual, ya, fawda, amburadul, ya, hubungan seksual yang amburadul, hil mu'awwalul awal alladhi, sebagai tujuan awal, alladhi hattamal hadarat al-qadimah, yang itu yang telah menghancurkan peradaban-peradaban orang zaman dahulu kala. Hancur karena kebebasan seksual itu. Hattamal hadarat al-ighriqiyah, ya, menghancurkan peradaban Greek, Yunani. Wa hattamal hadarat ar-Rumaniyah, kemudian Romawi, juga Romans, juga hancur karena kebebasan seks. Wa hattamal hadarat al-Farisiyah, juga kebebasan peradaban Persia, hancur, hilang dari peradaban karena kebebasan seks ini. Seperti dalam agama Mazdak itu, awalnya bagus, bahwa apa saja yang menjadi hajat orang banyak itu adalah milik bersama. Jadi tidak boleh orang memonopoli kalau itu hajat orang banyak. Seperti garam, nggak boleh orang monopoli garam. Air, ya kan, api, nggak boleh orang melarang orang bikin korek nih. Jadi api, air itu semuanya bersama. Lama-lama termasuk istri juga milik bersama. Akhirnya terjadilah seks party itu, hubungan kebebasan, ya hancur. Ya kalau sudah tidak ada ikatan keluarga lagi, lalu apa artinya? Ya, terlalu banyak anak-anak jadah yang ada bapaknya. Terus apa yang ingat mereka? Ya nggak ada. Ya sudah, tega-tegaan aja akhirnya mah. Ya akhirnya ya kembali kepada kehidupan binatang lagi akhirnya. Itu. Pikirannya seperti itu. Hiyal maul awal. Semuanya. Wa hadhil fawda, ya, kekacauan ini semuanya, zatuha, dia itu sendiri, hillati akhadat tuhattimu al-hadaratil gharbiyatir rahina. Kekacauan yang semacam itulah dalam hubungan seksual ini yang akan menghancurkan peradaban Eropa dewasa ini. Iya, hancur semuanya itu. Wa qad zaharat atharu tahdim shibakamilah. Kelihatan bahwa pengaruh, ya, dari penghancuran semacam itu, syubahun kamilatun, ya, secara total kelihatan kemiripannya finhiyarat Faransa, dalam kehancuran Perancis, runtuhnya Perancis, allati sabaqat fi hadzal fada, yang telah mengalami kekacauan ini. Wa badat hadil asar, dan pengaruh ini tadharu, mulai kelihatan di Amerika, Sweden, wa Ingiltere, Swedia dan Inggris, wa ghairiha, dan lain-lain, minad dual al-hadarat al-hadisah, negara-negara yang mempunyai peradaban modern ini. Kehancuran sudah bisa kita lihat. Waqad dhahara atharu hadhil fadha, kelihatan pengaruh dari kekacauan ini fi Faransa mubakiratan,
dini, secara dini, ya paling awal kelihatan. Mimma ja'alaha tarka'u ala aqdamiha fi kulli harbin khadatha mundu sanati 1870, yang membuat Perancis bertekuk lutut. Tarkawala aqdamiha, bertekuk lutut, fi kulli harbin, dalam setiap peperangan, khadatha, yang dihadapinya. Dalam peperangannya selalu kalah dan kalah dan kalah. Dari sejak tahun 1870 ilal yom, sampai hari ini. Wahya fi tariqiha ilal inhiyari tam, itu sedang dalam perjalanan menuju kehancuran total. Kama tadullu jami'u syawahid, dan bukti-bukti semuanya menunjukkan wadhihi ba'dul amarat, inilah beberapa ciri-ciri, tanda-tanda allati akhadha tabdu, yang tampak kelihatan wadihatan dengan jelas, min ba'dil harbil alamiyatil ula, setelah perang dunia yang pertama. Ini laporan, ini pers, laporan jurnal. Inna awala maqad jarra alal faransiyin, sesungguhnya sesuatu yang pertama kali terjadi, yang menarik, yang mendorong Perancis ya menjadi lemah, yaitu tamakkunus syahwat minhum, artinya kebebasan melampiaskan syahwat di antara mereka, yaitu idmihlalu quwahum al-jasadiyah, menurunnya kekuatan fisik mereka, lemah. Watadarrujuha ila dha'af, dan perlahan-lahan menurun semakin lemah. Yoman fayoman, hari demi hari, kesehatan fisik bangsa Perancis terus menurun. Ya, penyakitan sih. Iya. Perangnya kalah baik. Ya, orang dia bebas setiap hari melacur aja, maju perang, menang singti. Iya, sudah nggak ada semangat. Ya, lemes. Iya. Fa'inal hiyaj ad-daim qad auhana a'sabahum, gairah seksual yang terus menerus itu qad auhana a'sabahum, itulah yang membuat saraf mereka menjadi lemah. Artinya refleksi juga menurun. Iya, lamun dia tonjok bisa ingat kan kah, pleot ya, lunglai, lemas dan lunglai. Wa ta'abbudu syahwat yakadu yati ala quwwati sabrihim wa jaldahum, atau quwwati sabri wa jaldihim. Jadi mendewakan syahwat ya, itu akan melemahkan kekuatan mereka, kekuatan untuk bertahan, kuwata sabrihim, kemampuan untuk bertahan, hidupnya lemah sekali. Wajaldihim, dan kekokohan mereka untuk bertahan hidup juga lemah. Watughyanul amrad, dan merajalelanya penyakit-penyakit asriyah yang rahasia, penyakit kelamin, penyakit amrad Syria, penyakit rahasia itu penyakit kelamin. Kenapa disebut Syria? Ya, karena penyakit itu kan dirahasiakan. Qad ajhafa bisihhatihim, telah menghancurkan kesehatan mereka. Berbagai macam penyakit kelamin tersebar di masyarakat yang menyebabkan kesehatan mereka menjadi runtuh semuanya.
Famin awail qarnil ashrin, dari sejak permulaan abad ke-20, la yazalu hukamul jaysh al-Faransi, terus menerus berusaha para pemimpin tentara Perancis yukhaffiduna min mustawal quwwati was-sihhati al-badaniyatil matlub fil mutatawwi'ati lil jundil Faransi. Selalu terus menerus, jadi semakin menurunnya ya mustawal quwwah, level kekuatannya terus menurun, wasihah dan kesehatan al-badaniyah, kesehatan badani mereka, al-matlub yang dituntut, fil mutatawwi'ah, ya tentara cadangan, tentara sukarelawan, lil jundil Faransi, untuk tentara Prancis. Jadi ya makin hari tentaranya loyo-loyo, ya menjadi lemah, kondisi fisiknya lemah semuanya. Orang-orang yang ya hidupnya berpola hidup seks bebas itu kesehatannya lemah banget. Iya, suruh gotong beras 50 kilo nggak bakal keangkat. 20 kilo juga ngejen kan harus kuat. Mau pos barangnya mah hancur. Ala fatrati kulli bid'i sinin, berselang antara beberapa tahun saja, li'anna adad syuban alwafina bil mustawa sabiq min al-quwwati was-sihah la yazalu yaqillu wa yanduru. Dalam setiap tahun terus menerus, karena jumlah pemuda-pemuda al-wafina bil mustawa sabiq, yang memenuhi level kesehatan, minal quwwati wasihah, sehat kuat, la yazalu yaqilu, terus berkurang, wayanduru, terus semakin jarang, fil ummati, pada bangsa itu, ala masiril ayam, semakin hari semakin menurun jumlah tentara yang layak. Ya, pada penyakitan sih. Iya, pada kencing nanah, nah spilis, kena gonore, nah Vietnam Rose, belum Vietnam Rose baru sekarang ini. Vietnam Rose kan terkenal setelah perang Vietnam ya. Itu ada penyakit kelamin baru, Vietnam Rose. Vietnam Rose itu sejenis penyakit kelamin yang terjadi karena apa ya, mutasi gen ya. Jadi adaptasinya virus-virus kelamin dengan amunisi. Ya, tentara sih. Ya, jadi campur dengan amunisi. Itu namanya Vietnam Rose namanya. Baru beli Vietnam Rose kok. Beli. Baru. Ya, rosku bunga Vietnam kan, jadi bunga Vietnam, kembang Vietnam. Enak, kembangnya gurih. Ya. Ala kafiyat idmihlal. Ala masiril ayyam. Wa hadha miqyasun amin. Ini ukuran yang cukup dipercaya. Ya, yadulluna kadilalati miqyasil hararati. Seperti kita juga punya ukuran yang akuratnya tinggi, seperti ukuran panas, apa namanya, termometer. Fisihati wa tadqiq, secara halus lembut, secara mendetail. Ala kafiyati idmihlalil quwa al-jasadiyah, bagaimana mengukur semakin menurunnya kekuatan fisik fil ummatil Faransia, pada bangsa Perancis itu. Wa min ahami awamil hadzal idmihlal, dan salah satu faktor yang penting menyebabkan runtuhnya kesehatan ini, al-amrad asyriya al-fattakah,
penyakit-penyakit rahasia yang sangat ganas. Penyakit-penyakit kelamin, ya. Mungkin waktu kitab ini dikarang belum keluar istilah penyakit AIDS, ya. Ini kan barusan tahun 80-an lah mulai muncul. Ini kan sebelumnya. Ya mungkin itu sepilis, ya, atau apa, raja singa, gonore, Vietnam Rose dan sebagainya. Kalau gonore itu kencing nanah tuh, ya, itu namanya gonore. Ya dulu ala zalika angkana adadul junud, dibuktikan itu semuanya bahwa jumlah tentara alladzina ittarat al-hukumah ila an tu'fiyahum min al-amal, yaitu jumlah tentara yang terpaksa pemerintah Perancis memberikan ampunan mereka untuk bebas dari tugas militer. Sakit sih, perang karo siapa? Melakukan ngegang. Wataba'su bihim ilal mustasfayat, dikirim ke rumah sakit, ya, disuruh disuntik pakai pensilin. Wa fi sanatainil ulayain, 2 tahun pertama min sinil harb ala alamiyatil ula, yaitu sejak 2 tahun perang dunia pertama, likaunihim musabina bimaradi zuhari, karena mereka terjangkit penyakit sipilis. Khamsatun wa sabina alfan, ya, dalam 2 tahun pertama saja itu sejak perang dunia pertama, tentara Perancis yang terinfeksi penyakit sipilis itu sekitar khamsatun wa sab'ina alfan, 75.000 yang terinfeksi penyakit kelamin itu. Ya bodoh tentara mungkin mah. Wabtala bihadzal marad wahdah, ya, cobaan dengan penyakit ini saja itu sekitar 242 tentara fi anin wahidin fi saknatin mutawassitatin, itu dalam satu batalion saja yang sedang gitu, itu yang terkena penyakit 246 dari 1.000 orang yang kena, jadi berapa? Seperempatnya, ya. Watasawar billah, coba bisakan bayangkan halu hadil ummah al-baisah, kondisi umat yang sangat putus asa ini, fil waqtil ladzi kanat fihi bijanibin fil madikil harj, pada saat menghadapi suasana yang genting dan gawat, bainal hayati wal maut, antara hidup dan mati. Fakanat ahwaju ma takunu ila mujahadati kulli wahidin min abnaiha al-muharibin, maka salah satu yang sangat dibutuhkan untuk berjuang keras masing-masing, ya, anak-anak muda-muda yang sedang berperang di salamatiha wa baqaiha, yang pada perang tadi untuk menjaga keselamatan dan kelangsungan hidup. Wa kana kullu franc min sarwatiha mimma yadunnu bihi wa yuwaffaru, dan setiap franc itu mata uang Perancis, setiap rupiah kalau sini mah, kekayaan Perancis yang begitu sulit diperolehkannya
ya itu digunakan untuk mengobati orang-orang yang pada penyakitan seperti itu semuanya itu. Wa kanatil hal tad'u ila badli aktsar ma yumkin, sehingga kondisinya menuntut supaya kita bekerja semakin keras lagi apapun yang bisa dikerjakan. Minal quwwati wal waqt, perlu kekuatan, perlu waktu, wasail adawat, berbagai macam alat, wal wasail, dan berbagai media, fisabilid difa, untuk membela, mempertahankan negara, frank demi frank, rupiah yang dibutuhkan untuk membela negara, malah akhirnya uangnya habis buat berobatnya mereka yang pada kena penyakit selama itu. Ya. Wakana bijanibi akhar, dari sisi lain, abna'uha asyabab alladzina ta'attala alaf minhum an a'mali ad-difa. Dan sisi lain juga pemuda-pemuda yang nganggur, ya, ribuan di antara mereka tidak bisa melaksanakan tugas membela negara. Tugas-tugas pertahanan nggak bisa mempertahankan negaranya. Menjarai inhimasihim fil lazat, karena mereka terlalu tenggelam dalam kelezatan. Wa makafa ummatahum dzalika khusranan, dan umat bangsa Perancis menanggung kerugian. Bal dayya'u janiban min tarwatil ummati, bahkan telah menghamburkan, menyanyiakan kekayaan umat tadi, ya, wasa iliha, dan segala macam kelengkapannya, fi ilajihim, habis untuk mengobati mereka pada suntukia. Fitil kal awda al-harijah, pada kondisi yang sangat sulit itu, negara harus boro-boro mempertahankan negara, malah pemuda-pemudanya pada sakit, kena, ya, nggak layak lah. Kamu pernah nggak masuk tes tentara? Kayak apa? Kayak tes tentara tuh harus sempurna tuh. Gigi keropos aja nggak bisa, mata kacamata nggak bisa. Iya. Nah ini gimana masuk tentara? Kencingnya nanah, ngomong perang sama siapa? Jadi, tapi ya sekarang setelah oleh Allah diperingatkan dengan hukuman yang lebih parah lagi, namanya penyakit AIDS, lumayan agak sepi dikit, karena belum ketemu obatnya sampai sekarang. Tapi insya Allah kalau sudah ketemu juga ramai lagi kok. Percaya nggak? Dulu sepilis, sepi, pada takut sih. Setelah ketemu obatnya, ramai lagi. Terus gonore, sepi dikit. Terus ketemu obatnya, ramai lagi. Vietnam Rose, ketemu obatnya, ramai lagi. Sekarang AIDS belum ketemu. Mudah-mudahan ketemunya nanti, aja sekarang. Kira harus pada kapok KPK. Tapi percaya nggak? Sampai sekarang banyak yang tidak takut kok. Boro-boro neraka nanti yang belum kelihatan mata. Yang kelihatan mata pada mati, pada busuk perutnya itu. Ya, pada kelenger. Nggak takut kok. Apalagi neraka nggak kelihatan. Jadi masih efektif nggak kita nakut-nakuti mereka dengan neraka nih? Masih efektif nggak mereka ditakutin neraka? Penyakit kelihatan mata nggak takut kok. Ya semen kun mah. Jadi enak apa? Iya dicadar baik. Kamu pakan buaya belanakan. Ya itulah. Ya sedikit sepi lah. Ya di sekitar kita juga sudah mulai sepi kok. Ya pada ketakutan. Dan penyakit AIDS sekarang terus bergulir. Dan yang aneh lagi yang nggak tahu, katanya malah justru di daerah-daerah yang agak santri ya, yang agak
agamis, situ malah jadi juara. Artinya juara kedua, juara ketiga, juara pertama ya. Kenapa itu? Itulah. Jadi resikonya jadi pokoknya ginilah, tidak salah Allah mengatur hukum perkawinan tuh seperti ini. Konon ya, percaya nggak? Allah tidak ingin memberatkan kamu, tidak. Ngatur kamu supaya kamu hidupnya bahagia, sehat. Paham bikin ya menurut serblus kita masih kedereng-dereng tuh mana? Itulah. Ya tapi bagaimanapun juga kamu harus sadar, jangan berharap itu semuanya hilang dari permukaan bumi. Selesaikan ini, nongol di tempat lain. Dirazia lagi, bubar sini, pindah ke tempat lain. Caranya mah katanya gitu, setelah cangkingan sepi, sekarangnya mider katanya mah. Ya betul ya. Jadi jemput bola. Dulu kan ngomplak di sana, sekarang udah nggak ada tutup. Ya katanya minder tiap rumah, jadi yang dicari mereka yang istrinya lagi di Taiwan gitu tuh, yang bujangan gitu, online. Iya, yang online juga ada pakai online kan, ya susah nangkapnya. Dan itu tidak akan pernah hilang, bahwa kejahatan tidak akan pernah hilang, percayalah. Tugas kita hanya sebatas melawan kejahatan, tapi tidak mungkin akan tuntas, habis, nggak ada. Orang melacur selamanya tetap ada, orang judi ada, penjahat ada, penipu ada. Kalau sudah tidak ada kejahatan di dunia ini, orang semua miwil tasbih, semua sembahyang, ya udah kiamat. Dunia gue apa main tuh, li? Jadi wis tutup gunung, cereng, non? Bukan penyimpang, lakonnya begitu kok. Ya kalau perangnya sudah selesai, salah satunya kalah, terus masih main terus itu. Ya tutup gunung kan. Begitu Astina kalah, Pandawa menang, ya sudah jerain penuh terus. Momen terus gitu. Jadi ya mudah-mudahan perperangan terus berlanjut supaya hidup kita berlanjut. Ya itu. Ya iya. Ini kan sandiwara. Paham bikin ke? Iya sandiwara. Ya yang penting kalau main sandiwara tuh jangan berebut lakon ya. Posisinya pengen jadi raja, kabeh lakon yang kon ya. Nah, baik. Ya kalau anak sing siap dadi bujang, sing ditapak tinggal zina kan anak sing dadi majikan ya anak, sing dadi apa maning tukang besane ya anak, sing dadi apa nih cukuk ya anak, kan gitu sengaja supaya lakonnya jalan. Jadi kita jangan berebut peran, tapi kita berebut menjadi the best actor aja lah. Yang penting menjadi pemain yang terbaik. Sebab nanti yang mendapatkan piala citra belum tentu yang jadi raja. Bisa jadi bujang yang ditampakin Galdina, itu ada piala citra tuh. Dia yang mendapat the best actor ya. Nah bayarannya mahal, sekali main tuh 10 miliar. Sehingga jadi raja mah dibayar honor kan kah? Mainnya beli naksib lah, ngaplong beli keruan. Iya, jadi yang penting bermain baik aja lah. Itu. Ya artinya jangan berkeluh kesah, semuanya namanya bersandiwara. Jadi kalau marah, marah-marahan gitu. Kalau nangis, nangis-nangisan. Kalau sedih, sedih-sedihan. Itu aja kok. Berpura-pura nangis, berpura-pura marah. Iya gitu, pura-pura marah aja. Bisa nggak pura-pura marah? Bisa kan? Jangan marah beneran. Jangan sekali-kali menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Suruh mencium kekasihnya, nyium beneran, mau digigit segala macam, marah dia. Yang kelihatannya seperti bermain aktif gitu. Paham bikin gitu. Itu. Ya.
Iya, masih syuting terus, iya. Aja. Yang penting kamu jadi pemain yang baik lah, the best actor gitu. Nanti ya sekalipun peran Anda sebagai babu ya, tetap aja kalau mainnya bagus ya dapat Piala Citra. Yang jadi raja nggak dapat apa-apa aja. Kan malam kemarin kan pernah saya ceritakan, cari santri nek sing mejetik kiai nek kan kayak saya masih kita kan, aduh ngestu akan banget kan, ya Allah ikhlas betul. Ya buat masak buat kiainya, mejetin kiainya, yang juga nyiapin apa teh buat tamu-tamu tanpa dibayar kan ikhlas. Dari kata santrinya pakai itu lu gak cangkikin kita kini suarganya aja watir tek cangking aja watir gitu, pasti saya gendong kamu ke surga gitu ya, ya wes ikhlas. Ternyata di akhirat yang masuk surga santrinya. Jadi ini si masuk surga aku sisira aku nunggu. Kenapa? Ya, akhirnya takon-takon anak malaikat takon iki kenapa diisi maju surga santri kita kena beli. Ya kari santri sira mah bengan ka ikhlas temenanan ngestukna sira sing bobodo. Dongeng loh. Kakak dongeng kok ada tapi ngaeng kan. Ya seperti itulah kira-kira. Nggak usah kecil hati ya. Wahadihi yaqulu apa? Yaqulu tabib Faransi Nafasi yud'a al-doktor Liri, namanya dokter Liri, dokter penyakit kelamin namanya dokter Liri. Innahu yamutu fi Faransa 30,000 nasama bisuhari. Di Perancis angka kematian itu mencapai 30.000 jiwa karena penyakit sipilis nih. Wa ma yattabi'uhu minal amrad al-katsirah fi kulli sanatin. Dan penyakit-penyakit ikutan yang lainnya banyak di setiap tahunnya nih. Wa hadzal marad huwa aftakul amrad. Penyakit ini adalah penyakit yang paling kejam, paling ganas bil ummatil Faransiyah terhadap bangsa Perancis ba'dahuma adak, setelah musim apa sakit panas dak ya, kalau sekarang di sini apa namanya itu cikungunya tah gitu. Demam berdarah. Wahadihi jariratun marad wahid, ini akibat dari satu penyakit minal amrad asyiriyah, salah satu penyakit rahasia allati fiha ada hadzal amrad katsiratun ukhra. Di samping itu juga banyak penyakit-penyakit kelamin yang lainnya. Wal ummatul Faransiyah yatanaqasu ta'daduha. Dan bangsa Perancis jumlah penduduknya terus menurun. Nggak kawin sih. Dan sudah mulai banyak yang males untuk melahirkan, nggak mau. Biar apa melahirin? Sakit katanya. Bisyaklin khatir, dan sangat membahayakan. Nah kalau mereka terus berkurang, apa enggak goncang negara itu? Nah, gimana? Saya ketemu dengan orang Bali, istrinya orang Perancis. Orang Bali ini sebagai pelukis. Bali kan banyak orang bisa melukis ya, melukis wayang itu tuh. Istrinya guru, anaknya 7. Kenapa gitu? Orang Perancis kan jarang yang pengen punya anak, nggak mau. Kok 7? Ya sekarang di Perancis digalakan. Jadi
kalau orang punya anak satu, itu tunjangannya itu 50% dari gaji bapaknya. Anak yang kedua 60%, anak ketiga 70%, anak yang kelima 100% sambil gaji bapaknya. Jadi kalau punya anak banyak kesana nggak usah lagi, karena saking butuhnya penduduk. Iya, jadi nggak ada KB di sana mah, keluarga berencana tuh. Kalau di sini kan ditekan-tekan suruh KB. Di sana malah dihimbau suruh punya anak banyak. Ya penduduknya kurang. Tahu apa yang terjadi? Sehingga pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan, imigran semua akhirnya. Apa nggak hancur negara selama ini? Orang hitam semua banyak dari Afrika itu. Ya mereka ketakutan. Nah, mendorong mereka untuk punya anak sulit. Akhirnya dengan janji-janji subsidi semacam itu juga ya masih kurang efektif juga sih. Tetap ya rasanya enggan punya anak tuh. Ya enak bebas-bebasan saja. Karena ceritanya seorang bintang film yang cukup anggun namanya Catherine Deneuve. Ceritanya katanya gitu. Jadi dia hidup bebas, nggak kawin lagi sampai punya anak 4. Setelah punya anak 4 baru kawin. Ya, anak dia 4 gitu. Setelah punya anak 4 terus baru kawin. Itu. Ya tapi ya karena di sana begitu ya tetap aja dia sebagai bintang film yang terhormat, dihormati orang, punya anak 4 tanpa kawin ya itulah gaya hidup mereka sudah begitu. Mungkin ya dua anak jada kulang kasih nyapa. Assalamualaikum langsung jawab melengos kabeh. Kira dua anak jada. Assalamualaikum langsung jawab. Assalamualaikum. Nggak ada yang jawab. Ya masih ada sisa itu masih ada mas ya. Mudah kita ada dan jangan sampai hilang lah. Iya, wal ummatul faransiyah yatanaqasu ta'daduha bishaklin khatir dzalika anna suhulata talbiyatil mail al jinsi, yaitu kenapa mudahnya kita melampiaskan kebutuhan seksual. Ya nggak perlu kawin lagi. Ya tinimbang tuku wedhus mah tuku sate bae. Wa fadala ilaqat al jinsiyah, kekacauan hubungan seksual. Wa takhallus minal ajinnati wal mawalid, ya tidak mau menghindar sampai hamil dan melahirkan. La tad'u majalan li takwinil usrah, tidak ada kesempatan untuk membangun rumah tangga keluarga. Wala listiqrariha, dan juga kedamaian rumah tangga. Wala listimari taba'atil atfal, dan juga tidak ada kesempatan untuk ya mengasuh anak-anak. Alladzina yuladuna min al-iltiqa al-jinsil abir, ya tidak ada kesempatan. Siapa yang melihara anak-anak yang terlahir dari hubungan liar tadi itu? Iya, artinya kakek anak jadah. Komen sama yaqillu zawaj, akibatnya apa? Ya jarang terjadi perkawinan. Oh yaqillu tanasul, dan jarang menjadi berhubungan seksual yang baik. Wa tadahraju Faransa munhajratan ilal hawiyah, perlahan-lahan Prancis menjadi seperti terjun menuju kepada kehancurannya. Ya lama-lama ya nggak ada kata keluarga, ya sudah. Ya padahal kalau satuan, anaknya siapa yang empuh, bapaknya siapa nggak tahu. Iya kan. Sabatun au samaniyatun fil alf, 6, 7 atau 8 per 1000. Huwa mu'addalu rijal wa nisa alladzina yatazawwajuna fi Faransa al-yawm. Sekitar hanya 7 dan 8 per 1000. 7, 8 per 1000 itu rata-rata lelaki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan di Perancis.
barang nih kayaknya durung bisa makaya pada kawin, masih 16 tahun udah kawin. Dulu apalagi ya masih 11 tahun udah kawin. Wadzalika an tuqaddara min hadzal mu'addal al-munkhafid, dan walaka an tuqaddira, dan kamu silakan dihitung ya, min hadzal mu'addal al-munkhafid, dari persentase yang sangat rendah ini, kasratun nufus, banyak orang jiwa, allati la tatazawwaju min ahliha, yang tidak melangsungkan perkawinan dengan izin keluarganya, ya hubungan bebas saja. Ya yang banyak begitu ya, anak perempuan ya keluar rumah ya dengan lelakinya, ya pagi pulang ya orang tuanya, iya kan. Dan jangan dikira di sini juga pergeseran itu sudah mulai loh. Percaya nggak? Sekarang kita sudah melihat bahwa setiap gang di kampung nih, di kampung bukan kan, di kampung nih, ada aja yang ada anak jadahnya tuh, ada. Dan kadang-kadang bukan orang awam, kadang-kadang anaknya ustadz. Jangan membohongi, ini sudah terjadi. Tapi mari kita berbuat sekarang sebelum terlambat. Iya, kita jaga. Makanya kita juga kekhawatiran, apalagi dengan kebebasan medsos sekarang, ya kan, chatting-chattingannya. Dulu kirim surat ya susah banget tuh surat. Sekarang udah langsung kok, jam 3 malam juga nyampe. Titut tuh settingan malam-malam tuh bergerombol macam. Iya, saya kira ya sudah saatnya, daripada kita bertengkar sesama kita umat Islam, saling kafir mengkafirkan, tantangan besar, yuk bareng-bareng kita hadapi. Aja goblok gak? Iya. Ancamannya apa sih? Orang kunut tidak mengancam negara, enggak kok. Orang ziarah kubur tidak menghancurkan negeri ini kok, enggak. Pokoknya dicurang-curang pun baik. Ya kan, karena gara-gara usolli ribut banget sih. Ya kan, kayak nggak ada kerjaan tuh. Atau emang nggak tahu kerjaan barangkali. Apa Anda yakin karena gara-gara kamu kunut negara ini bubar gitu? Kok sih teman-teman? Bid'ah. Kalau bid'atin, kalau dolalatin neraka, bid'ah, sesat semua. Si pimpin mana? Ini anak-anak kita pada bunting, pada belum kawin, gimana? Nah, kayak kurang gawe, atau beli ngerti pegawaian? Oh, pegawaian ya? Iya. Lalu untuknya apa sih? Apa dikerennya setelah bid'ah, ini kunutan bid'ah, terus berhenti gitu? Saya hanya menghimbau jangan terlalu bodoh. Itu ajalah. Ada hal yang lebih penting kita selesaikan. Apalagi itu kunutan, marhaban, dan ziarah kubur, tahlilan. Kamu tidak bertuhan juga nggak ada urusan sama. Ya, kalau mengatakan saya tidak bertuhan, lalu urusan apa saya harus marah? Sih. Orang sholat, ya rajin sholatnya, hanya kunutan, dituding-tuding sih gimana? Daripada marah-marah sama orang kunutan, ngajak itu yang belum sholat. Dari awal dibina, katakan mereka, yuk sholat, jangan kunut ya sama saya mah gitu. Yuk hitung-hitungan berapa banyak orang Islam yang masuk di tanganmu itu.
Anda yang tukang mengkafirkan orang itu, berapa ribu orang masuk Islam di tanganmu itu? Serok katakan. Malah pada murtad ya, iya mungkin. Nah, aja kan permasalahan. Jadi ya, saya kira ya kita harus mengerti. Yuk kita sekarang udah nggak usah ngapir-ngapirin lagi lah. Udah urusannya. Innallah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Biar Allah yang memutuskan kok. Apalagi umat Islam. Innalladzina amanu walladzina hadu wasabiuna wan nasara wal majus walladzina asyraku. Ini malah Islam nggak disebut. Itu lagi nih, orang beriman. Yahudi, Sabiun, Nasrani, Majusi, musyrik. Islamnya nggak disebut ya? Enggak disebut ya? Enggak kok. Itu mereka semua nanti siapa yang selamat, Allah yang menentukan. Innallah yafsilu bainahum yaumal qiyamah. Begitu jelasnya. Itu. Jadi saya juga merasa aneh kalau ada orang yang terlalu meyakini bahwa dirinya pasti selamat, orang lain tidak selamat gitu. Nggak tahu dah dari mana. Ini yang perlu kita selesaikan. Yuk sekarang mah yang penting gini aja lah. Apapun sektenya, nggak usah maksa-maksa orang untuk mengatakan Syiah sesat, nggak usah lah. Nggak usah mengatakan Mu'tazilah itu kafir, nggak usah. Ya kan gitu. Ya udah. Yang penting Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama, kiblatnya sama. Ya udah, kita saudara. Itu aja. Adapun perbedaan-perbedaan ibadah-ibadah gitu ya, ritual-ritual ya udahlah. Nggak usah dikembangkan. Ya udah, kalau jadi gini aja maksud saya mah. Bisa nggak sih nggak bertengkar? Saya bertanya, bisa nggak sih tidak bertengkar? Bisa. Susah atau sulit tidak bertengkar tuh? Susah sulit. Tidak bertengkar kok susah sulit? Kalau tidak bertengkar, apa yang kamu lakukan? Tidak melakukan apa? Sulit nggak tidak melakukan apa-apa? Ya. Wa min sama yaqilu zawaj wa yaqilu tanasul. Dari situlah akhirnya ya. Mana saya baca itu? Kasratun nufus allati la tatazawwaju min ahliha thumma hadha nazar al-qalil min alladhina yaqiduna zawaj. Hanya berjumlah sedikit sekali orang-orang yang melakukan pernikahan. Qalla fihim man yanwuna bihi tahassun. Ya, sedikit di antara mereka yang ingin punya niatan, ingin tahassun, ingin hidup terhormat, berumah tangga baik-baik, punya anak, punya istri, itu udah jarang sekali. Watizamul ma'isha al-barrah, dan ingin mengikuti kehidupan yang baik, as-salih yang saleh, balhum yaksiduna bihi kulla ghardin siwa hadzal ghard. Bahkan mereka kepengennya yaitu mencapai tujuan selain ini. Bergerak oli enak tapi aja sampai beban kewajiban nafkah dan sebagainya. Pengen bebas, pengen enak tapi pengen bebas. Itu. Jadi ya beli sate aja lah. Bakal tuku wedhus kan untuk makan nih. Jadi tuku sate itu tuku wedhus. Ya itulah. Hatta innahu katsiran ma yakunu min maqasid zawajihim an yuhallilu bihi al-walad an-nakhl alladhi qad waladatu ummu qabla nikah. Bahkan sampai banyak sekali ya berbagai tujuan pernikahan mereka itu
hanya untuk menghalalkan anak-anak jadah yang sebenarnya sudah hamil lebih dulu. Ini banyak di sini. Dan Pak Naib nih saksinya nih. Ini Pak Naib kah? Sering nggak mengawinkan pengantin perutnya udah besar? Sering nggak? Nah, sering. Iya. Tak duit naibnya, Pak Naib. Batang wis gede, weruh beli. Iya weruh tak kan. Terus kita hitung dari kawin sampai lahiran. Ternyata baru 3 bulan sudah lahir. Ada bayi 3 bulan. Berarti kan sudah hamilnya 6 bulan. 1 minggu ada, iya. Kalau yang cerdas mah pakai bajunya yang longgar nggak kelihatan. Ada yang nggak paham pakai bajunya ketat ya kelihatan. Kita mah dalam wong wadon yang melakukannya juga bokongnya wong sing wis pernah kawin ku sejen. Pinggangnya lain orang udah kawin tuh. Iya. Iya. Wa yattakhiduhu waladan syar'iyyan. Karena sudah dikawin jadi sebagai anak legal, anak sah. Nah, ini sesungguhnya dalam undang-undang perkawinan kita ini mempunyai wadah. Kalau setelah kawin 2 bulan terus lahir, itu anak sah bukan? Anak sah dalam undang-undang mah. Iya. Tapi dalam hukum agamanya enggak. Begitu kawin ya harus wali hakim. Tapi undang-undang dapat waris. Ya kompilasi itu persoalannya. Kalau di fikih ada jalan yang lebih ringan lagi. Biasanya begini, ketentuannya gini, antara kawin dengan bayi lahir itu tidak lebih dari 6 bulan. Artinya lebih dari 6 bulan. Ya, lebih dari 6 bulan. 6 bulan sekian hari. Kalau kurang dari 6 bulan, itu berarti anaknya tidak sah. Nanti tidak dapat warisan, tidak dapat ini. Dan sekarang lagi, ternyata kalau yang ngawininya bukan laki-laki yang berbuatnya. Kan azania tuh layan kihuha illa zanin misluha. Mungkin itu maksudnya dikawinkan dengan lelaki yang berbuatnya, kan gitu. Nah, kalau kabur akhirnya mana untuk malu ya cari korban, luru ganjel. Saya ada teman lagi nongkrong di jalan biasa, sore gitu biasa nongkrong jalan, tiba-tiba banyak temannya datang, diajak yuk supermarket. Ngapain? Udah ikut aja, belanja yuk, belanja. Dibeliin jas, dasi, sepatu. Buat apa? Udah pakai aja dulu, buat kondangan. Ngapain udah pakai ini? Ya biar cakep kan. Datang ke sana langsung maju ngadep Pak Naib, dikawinkan. Film. Soalnya Pak, pengantin badannya ayu. Ya lumayan lah. Jadi serap. Dan banyak laki-laki yang berkorban ya karena perempuannya cantik. Pemuda yang menghamilinya kabur untuk menutupi malu, ya dikawin juga. Ya, itu yang terjadi. Ya, artinya bahwa hal yang semacam ini sehari-hari terjadi di sekitar kita. Dan kita juga sekarang kita menjadi gamang hidupnya. Terutama kita yang punya anak perempuan nih, khawatir semakin. Percaya nggak? Khawatir. Ya, sampai anaknya sendiri sekolah di Semarang juga, amit-amit jangan tinggal di kos-kosan lah. Kalau bisa mah di pesantren lagi aja,
biar ada kiainya yang ngawasinya gitu. Ya kalau kos-kosan kan bebas. Iya, teman laki-laki tidur di situ bareng-bareng, ngapain? Anak-anak muda, mahasiswa tidur bareng sekamar, ngapain? Non? Ya itulah persoalannya. Iya, dan itu di depan mata kita. Konon saya sendiri tidak tahu, cuma orang cerita di kota-kota besar tempat anak belajar tuh yang kosnya gitu, ya tanpa batas. Pulang pagi, ngapain? Ya kalau yang punya kos mah dia bukan penjaga moral, dia mah bagaimana caranya tempat kosnya laku. Iya kan? Dia cari uang ada urusan, anak desa pejarang kok mantengnya lah apa nih. Ya, nah itu. Jadi ya ini mah bahwa gejala semacam ini sudah merebak kemana-mana. Di negara-negara Arab juga sama. Sampai sudah diberuh. Iya, di mana-mana. Cuman di sana kan ya karena tertutup sih. Hanya tinggal satu yang keras tuh ya di Libya itu. Biasanya kalau anak perempuan hamil sebelum kawin tuh nggak panjang umurnya, ketemu mati aja. Dan polisi juga nggak mau mengesutnya. Kalau pasti ya dibunuh oleh keluarganya sendiri kan. Masih keras di sana, masih di Libya tuh, keras. Suatu ketika ada mahasiswa dari Afrika sekedar ngobrol gitu di kafe, ada mahasiswi perempuan ngobrol biasa, langsung dipukul kepalanya oleh orang situnya gitu kan. Nah, akhirnya dipulangkan. Sekedar ngobrol. Jadi kontrol sosialnya masih ketat sekali. Itu di kampung ya, artinya di tempat belajar saya di kota kecil, nggak tahu di kotanya ya sama juga mungkin ya. Jadi artinya kebebasan seksual itu merambah kemana-mana, dan kita juga sekarang juga mungkin dirasakan oleh semua orang tua bagaimana kita semakin kewalahan mendidik anak-anaknya, betul nggak? Pakai susah. Ya Allah, ya Rabbi. Ya kalau saya alhamdulillah lah ya. Kalau awam nyaman, anaknya pantas lah anak kecil. Paling yang banting lawang paling. Iya. Iya karena di sini anak-anak saya tidak bergaul dengan orang luar, di sini aja. Ya tapi kalau kamu di kampung kan bebas bergaul. Kalau berteman dengan kena narkoba, ikut narkoba enggak? Yang kontrol siapa? Makanya sekali lagi, lebih baik daripada kamu tidak mampu mendidik anak di rumah, sudah kirim pesantren aja sih. Iya, beli betah, ya tegel-tegelan bekin mah. Jadi bang sidaran kalau ditegelin anak, tegelikin bekin. Iya, apa perlu pendong sisan. Iya, asal aja ketian ya, sampai luka nanti ditangkap polisi nantinya. Iya. Ngeboknya yang kira-kira tidak berdarah gitu, bokongnya kan diceter orang. Ya kan gitu ya. Ya bagaimana? Kalau kamu tidak tega ya anak kamu yang tega. Ya. Dan ini adalah namanya perkembangan zaman. Bahwa itu tidak bisa dihindari selalu ada. Itu semakin repot. Itulah tugas kita sekarang ini. Bahwa pada akhirnya ya memang pendidikan agama semakin diperlukan. Ya. Makanya saya sangat mendukung sekali kalau ada teman-teman mau bikin TPA, TPQ, itu sangat strategis sekali. Kita merebut usia dini. Kalau bikin sanawi alimah, enggak hebat. Yang hebatnya bikin apa ini. Nah, ya itu penting sekali. Jadi didorong. Ini penting sekali pendidikan dini itu. Ya, dan juga tidak lebih hanya diajari jampi sholat kok, apal-apalan aja. Kemudian sekedar mengenal huruf Arab itu aja lah, bisa kan setahun ya. Itu kita sudah menang satu langkah. Ya, barangkali aja ketika anak-anak dini sudah masuk dalam pendidikan Islam, itu ada benteng di dalam dirinya sendiri itu. Jadi kalau yang bikin perguruan tinggi, yang fakultas apa syariah, usuluddin apalagi,
PAI segala macam itu yang tersebar mana-mana. Ya, guru besar itu adalah guru TK. Kalau guru tinggi bukan guru besar, guru kecil tuh maksud tuh. Yang ngajar di Persitas, guru kecil. Guru besarnya di mana? Di TPK, TPA. Ya, itu guru besar tuh karena dia pertama kali mau matri akidah mereka. Nggak usah banyak-banyak, asal bisa jampi sembahyang, cara wudhu, sedikit bab najis, itu aja udah selesai kok. Ya, ya, itu memang seperti itu tahinya. Sekalipun saya dalam ceramah kita selalu mengatakan bahwa umat Islam banyak terjebak pada agama ritual. Tapi dalam pendidikan yang penting itu gimana lagi? Ritual itu penting sekali. Bagaimanapun juga mengenal cara wudhu dan sebagainya, cebok, ya kan? Baca Fatihah, surat-surat pendek, ya nggak usah banyak-banyak, 2 surat saja lah. Al-Ikhlas sama Al-Kautsar, udah 2 aja cukup. Jadi sholat zuhur bacanya Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syanaka huwal abtar. Rakaat keduanya qul huwallahu ahad. Nanti asarnya rakaat pertama Inna a'tainakal, rakaat kedua karena masalah. Iya, sama Fatihah. Ya, saya kira demikian. Oke, iya, assalamualaikum.